Nilu Jelantik keluar dari Nasdem, meluncur dengan kecepatan cahaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Terjadi efisiensi sesuai peribahasa dengan satu kali pukul, juru silat banyak lalat yang mati. Maksudnya dengan satu kali khotbah, maka sekumpulan orang di dalam tempat ibadah itu pun bisa tercucur otaknya. Sekaligus hal ini bukan kebohongan karena sudah menjadi sejarah kelam Pilgub DKI 2017 lalu. Pendukung Anies waktu itu melakukannya, tapi Anies pura-pura tidak tahu alias pura-pura bodoh. Bukan bodoh loh ya, termasuk orang pintar. Itu jikalau bisa pura-pura bodoh plus licik. Tentu saja ketika Nasdem sudah terang-terangan berubah haluan atau mungkin visi, misi, prinsip ideologinya mungkin sudah berstatus demi hasrat politik. Semua berubah sejak negara, api menyerang termasuk Nasdem, sudah berubah ke arah yang menurut kita kurang baik. Memainkan politik identitas, dulu Nasdem bilang tidak, tapi sekarang bilangnya boleh. Lagi tapi menurut orang yang baik dan waras, politik identitas itu tidak baik, tidak boleh curang. Curang banget efek negatif. Strategi politik identitas cuma membodoh-bodohi masyarakat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Perannya per tanggal 3 Oktober 2022, Nasdem membakal capreskan Anies sebagai satu-satunya kandidat calon presiden untuk melenggang masuk ke dalam ajang besar pemilihan umum 2024. Terkesan sangat buru-buru. Ya, bukankah KPK masih perlu menanyakan beberapa hal sehubungan dengan banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat mengenai keanehan-keanehan Anies, Gubernur DKI yang suka tutup tirai balai kota, lalu bereaksi ala misterius. Secara misterius itu, sudahlah, apa sebaiknya kita diam saja daripada nanti dicap tukang kriminalisasi khilafah terkesan buru-buru. Jilid 2. Pada saat Indonesia sedang berduka karena tragedi tewasnya 130-an orang di Stadion Kanjuruhan, Nasdem dengan berbunga-bunga mendeklarasikan Anies untuk nyapres. Duh, yang lagi bucin ya, kotoran kucing pun rasa coklat, tiba-tiba kawin saja tanpa melihat sikon atau situasi dan kondisi bangsa kita. Tidak melanggar hukum sih, tidak bisa ditangkap polisi, cuma rasa-rasanya deklarasi kemarin itu dinilai kurang etis saja oleh masyarakat. Ya, apa boleh buat. Mungkin dari pihak mereka sudah mengeluarkan banyak dana untuk memesan tempat dan teater makanan. Untuk pesta kita yang waras, sebaiknya mengalah saja. Apa jangan-jangan ini tanda-tanda alam semesta tidak mendukung deklarasi mereka? Akhirnya akan satu lilin terang yang bercahaya menerangi malam yang kelam yang menyelimuti jagat raya Indonesia. Tiba-tiba tadi malam dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh seorang teman, muncul sesosok wanita tangguh yang dengan lantang bersuara, "Nilu Jelantik, konsisten tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat, bersama rakyat dengan atau tanpa partai politik. Sikapku tegas, integritasku jelas. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menemaniku. Kecup sayang, selamat tinggal Nasdem." Pengumuman resmi menyusul demikian, tulis Nilu Jelantik dalam akun pribadi Instagramnya. Kita belum tahu pasti apakah ini bisa menjadi pukulan mematikan untuk karir politik Nasdem. Karena dalam sekejap kabar hengkangnya Nilu Jelantik sudah menyebar ke seluruh Indonesia dengan kecepatan cahaya. Berkat teknologi komunikasi yang sudah canggih, beda pendapat boleh-boleh saja, tapi jangan beda prinsip, itu saja. Kalau sudah mengganggu ketenangan batin dan psikis, lebih baik keluar saja, Mbak, dari Nasdem. Daripada menumpuk bara api di atas kepala kita. Manusia bebas cuma mau kerja bersama partai, bukan mau jadi budak partai. Gitu aja kok repot.
Teringat pada baris kalimat yang sempat terucapkan oleh Gus Dur, "Selamat datang, kami senang hati mengajak Mbak Nilu Jelantik bergabung dalam perkumpulan orang waras se-Indonesia. Lupakanlah masa lalu, kami akan mencoba mendorong partai lain untuk menyambut Anda, Mbak Nilu Jelantik. Anda tidak akan dibiarkan jalan sendiri." Lagu ini bukan cuma buat Liverpool saja. Kita bersama-sama dengan nyaring, pekikan demi Indonesia, dijauhkan dari politik identitas merdeka. Terjadi efisiensi sesuai peribahasa dengan satu kali pukul, juru silat banyak lalat yang mati. Maksudnya dengan satu kali khotbah, maka sekumpulan orang di dalam tempat ibadah itu pun bisa tercucur otaknya. Sekaligus hal ini bukan kebohongan, karena sudah menjadi sejarah kelam Pilgub DKI 2017 lalu. Pendukung Anies waktu itu melakukannya, tapi Anies pura-pura tidak tahu alias pura-pura bodoh. Bukan bodoh loh ya, termasuk orang pintar. Itu jikalau bisa pura-pura bodoh plus licik. Tentu saja ketika Nasdem sudah terang-terangan berubah haluan atau mungkin visi, misi, prinsip ideologinya mungkin sudah berstatus demi hasrat politik. Semua berubah sejak negara api menyerang termasuk Nasdem sudah berubah ke arah yang menurut kita kurang baik. Memainkan politik identitas, dulu Nasdem bilang tidak, tapi sekarang bilangnya boleh. Lagi tapi menurut orang yang baik dan waras, politik identitas itu tidak baik, tidak boleh curang. Curang banget efek negatif. Strategi politik identitas cuma membodoh-bodohi masyarakat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Perannya per tanggal 3 Oktober 2022, Nasdem membakal capreskan Anies sebagai satu-satunya kandidat calon presiden untuk melenggang masuk ke dalam ajang besar pemilihan umum 2024. Terkesan sangat buru-buru. Ya, bukankah KPK masih perlu menanyakan beberapa hal sehubungan dengan banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat mengenai keanehan-keanehan Anies, Gubernur DKI yang suka tutup tirai balai kota, lalu bereaksi ala misterius. Secara misterius itu, sudahlah, apa sebaiknya kita diam saja daripada nanti dicap tukang kriminalisasi khilafah. Terkesan buru-buru. Jilid 2. Pada saat Indonesia sedang berduka karena tragedi tewasnya 130-an orang di Stadion Kanjuruhan, Nasdem dengan berbunga-bunga mendeklarasikan Anies untuk nyapres. Duh, yang lagi bucin ya, kotoran kucing pun rasa coklat. Tiba-tiba kawin saja tanpa melihat sikon atau situasi dan kondisi bangsa kita. Tidak melanggar hukum sih, tidak bisa ditangkap polisi. Cuma rasa-rasanya deklarasi kemarin itu dinilai kurang etis saja oleh masyarakat. Ya, apa boleh buat. Mungkin dari pihak mereka sudah mengeluarkan banyak dana untuk memesan tempat dan teater makanan. Untuk pesta kita yang waras, sebaiknya mengalah saja. Apa jangan-jangan ini tanda-tanda alam semesta tidak mendukung deklarasi mereka? Akhirnya akan satu lilin terang yang bercahaya menerangi malam yang kelam yang menyelimuti jagat raya Indonesia. Tiba-tiba tadi malam dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh seorang teman, muncul sesosok wanita tangguh yang dengan lantang bersuara, "Nilu Jelantik, konsisten tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat, bersama rakyat dengan atau tanpa partai politik. Sikapku tegas, integritasku jelas. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menemaniku. Kecup sayang, selamat tinggal Nasdem." Pengumuman resmi menyusul demikian, tulis Nilu Jelantik dalam akun pribadi Instagramnya. Kita belum tahu pasti apakah ini bisa menjadi pukulan mematikan untuk karir politik Nasdem. Karena dalam sekejap kabar hengkangnya Nilu Jelantik sudah menyebar ke seluruh Indonesia dengan kecepatan cahaya. Berkat teknologi komunikasi yang sudah canggih, beda pendapat boleh-boleh saja, tapi jangan beda prinsip, itu saja. Kalau sudah mengganggu ketenangan batin dan psikis, lebih baik keluar saja, Mbak, dari Nasdem. Daripada menumpuk bara api di atas kepala kita. Manusia bebas cuma mau kerja bersama partai, bukan mau jadi budak partai. Gitu aja kok repot.
Teringat pada baris kalimat yang sempat terucapkan oleh Gus Dur, "Selamat datang kami sendiri." Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.